Salam umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan kami di dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat yang keempat dengan judul Air Bah. Sebelum kita membahas pelajaran ini, saya mengundang kita semuanya untuk berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan telah menyertai kami sampai dengan saat ini. Kami akan mempelajari pelajaran yang begitu indah tentang air bah yang sudah terjadi di masa yang lalu. Kiranya cerita tentang air bah ini menjadi satu pelajaran yang baik bagi kehidupan kerohanian kami untuk mempersiapkan diri kami menanti kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat. Berkati kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang air bah yang sudah terjadi di masa yang lalu akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan bacakan ayat hafalannya yang terdapat dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah kelak pada kedatangan anak manusia. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia, terjadilah perkawinan yang tidak seimbang. Maka terjadilah kejahatan, terjadilah kekerasan, terjadilah cinta diri, terjadilah berbagai macam kekerasan yang terjadi di muka bumi pada zaman Nuh. Maka Allah melihat semuanya itu, Allah menyesal. Lalu Allah berfirman bahwa aku sangat menyesal, aku akan menghapus semua yang hidup, termasuk manusia dan juga binatang. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nuh. Di dalam Kejadian pasal 7 ayat yang pertama dikatakan bahwa dari semua orang yang hidup di zaman itu, Allah katakan kepada Nuh, hanya engkau yang benar di hadapanku. Bayangkan saudara-saudara, orang-orang yang hidup di zaman ini sudah melakukan berbagai macam kejahatan, dan Allah melihat hanya Nuh yang benar di hadapan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nuh. Dikatakan bahwa engkau harus membuat sebuah batra terbuat dari kayu gofir, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Dan engkau harus membuatnya itu 3 tingkat. Dan Nuh melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Tidak kurang, tidak lebih. Lalu Nuh pun mengerjakan hal tersebut dengan iman. Kita melihat satu poin penting dalam pelajaran ini adalah pada saat firman Tuhan ini datang kepada Nabi Nuh, dia mendengar, dia menerima, dan dia melakukan. Walaupun di tengah kecaman orang-orang yang hidup pada saat itu, ada yang mengejek Nuh. Mereka mengatakan bahwa Nuh ini gila. Mana mungkin orang membuat kapal di atas gunung? Siapa yang mau menariknya sampai ke laut? Tetapi Nuh dengan iman, dengan satu kepercayaan yang begitu tinggi kepada Allah, dia tetap mengerjakan. Pada saat mengerjakan, mungkin juga masih banyak orang yang di sekitar dia, para kerabatnya juga turut membantu untuk mengerjakan batra tersebut. Namun pada akhirnya mereka pun mundur. Karena apa? Mereka menganggap bahwa Nuh ini gila, ya, mengerjakan sesuatu yang tidak masuk akal. Lalu tibalah saatnya. Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh bahwa hanya Nuh dan keluarganya saja yang boleh masuk ke dalam batra itu. Nuh masuk ke dalam batra, dia menunggu sekitar 7 hari. Selama 7 hari banyak sekali pengejek yang datang untuk mengejek. Mereka mengatakan bahwa Nuh ini sudah gila. Tetapi Nuh tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu pada hari yang ke-7, saudara, apa yang terjadi? Turunlah hujan yang begitu deras. Terbukalah seluruh mata air di penjuru bumi. Lalu meluaplah air itu. Orang-orang yang tadinya menolong, membantu mengerjakan batra tersebut, mereka datang berteriak kepada Nuh, memohon kepada Nuh agar Nuh membukakan pintu. Tetapi Nuh mengatakan bahwa
pintu sudah ditutup oleh malaikat. Kita melihat di sini kesempatan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang hidup di zaman itu untuk bertobat. Tetapi mereka tidak bertobat. Sebagaimana halnya ayat hafalan kita yang kita sudah bacakan tadi. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Di zaman Nuh kejahatan begitu banyak. Ya. Cinta akan diri, cinta akan kepelesiran. Mereka boleh mengejar berbagai macam keuntungan-keuntungan yang tidak memuliakan Tuhan. Dan pada saat itu, Tuhan menghukum seluruh manusia. Dan Tuhan menyelamatkan umat-umat yang percaya. Jadi, pelajaran tentang air bah, di mana penghakiman Allah berlaku, Tuhan menghukum orang-orang jahat dan menyelamatkan orang-orang benar. Kalau kita melihat setelah air bah, apa yang terjadi? Kita sudah tahu ceritanya. Nuh ingin mengetahui apakah air bah ini sudah kering. Dia melepaskan seekor burung gagak, dan burung gagak ini pergi tidak kembali. Ya, karena kita tidak tahu. Tetapi Nuh mengadakan percobaan yang kedua. Dia melepaskan seekor burung merpati. Dan burung merpati ini kembali dengan membawa setangkai daun. Dan disitulah Nuh ketahui bahwa air sudah mulai kering. Dan di dalam buku Roh Nubuat yang ditulis oleh hamba Tuhan di dalam Alfa Omega jilid 1 halaman 100 yang ke-13, dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan seorang malaikat Tuhan untuk turun membukakan pintu. Lalu Nuh pun keluar. Selama 40 hari, 40 malam hujan turun, dan 150 hari air itu menguasai seluruh bumi. Maka matilah seluruh yang hidup di atas muka bumi ini. Dan kalau kita hitung, selama 1 tahun 17 hari, Nuh dan keluarganya berada di dalam bahtera. Lalu Tuhan memerintahkan malaikat Tuhan dari surga untuk membuka pintu bahtera tersebut. Dan setelah Nuh keluar dari bahtera, mereka mengadakan ucapan syukur melalui persembahan korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan pada saat itu, Tuhan teringatlah Tuhan kepada Nuh dan keluarganya. Lalu Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia ini dengan air bah lagi. Hal itu ditandai dengan pelangi. Jadi kalau saudara melihat pelangi, itu tandanya bahwa Tuhan tidak akan menghukum seluruh penduduk bumi ini dengan air bah lagi. Walaupun manusia itu mengadakan berbagai macam kejahatan. Dan pada saat itu juga Tuhan memberikan satu perjanjian kepada manusia. Untuk sementara manusia boleh memakan daging. Dan daging itu juga dikonsumsi oleh manusia sesuai dengan petunjuk Tuhan hanya untuk sementara waktu. Tetapi lama-kelamaan manusia lebih sering makan daging, akhirnya membuat umur mereka merosot. Lalu saudara-saudara, bagaimana hubungannya dengan ayat hafalan kita tadi? Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Allah tidak akan menghukum bumi ini dengan air bah lagi. Tetapi pada waktu kedatangan Anak Manusia, Tuhan akan menghukum bumi ini dengan dengan api. Dikatakan bahwa pada waktu Tuhan datang, terjadilah kilat menyambar dari timur ke barat. Terjadilah gempa bumi yang begitu sangat dahsyat. Dan gempa bumi ini membuat kerusakan yang begitu parah.
Di dalam Wahyu pasal 16 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa gempa bumi ini memacu tsunami yang begitu besar sehingga membuat semua pulau-pulau yang ada di bumi ini hilang lenyap dan gunung-gunung pun tidak kelihatan. Kalau hal itu terjadi pada masa yang akan datang, di manakah umat-umat Allah? Sebagai mana halnya pada kejadian yang terjadi pada zaman Nuh. Nuh dan keluarganya sebagai orang yang benar di hadapan Allah, mereka dilindungi oleh Tuhan. Maka kita semua, saudara dan saya sebagai umat-umat percaya yang beriman kepada Tuhan dan melakukan segala perintahnya, Tuhan juga akan melindungi kita pada waktu yang akan datang. Kasih karunia yang diberikan kepada Nuh, Nuh menyambut dengan penurutan yang sesungguhnya kepada Allah. Demikian pula kasih karunia yang telah diberikan kepada kita sebagai umat-umat percaya. Marilah kita menerimanya itu dengan menyambut, menuruti segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, apabila bumi dan seluruh isinya ini akan dihanguskan, kita sebagai umat dan umat-umat percaya akan dilindungi oleh Tuhan. Kiranya pelajaran Nabi Nuh pada kali ini menjadi pelajaran yang begitu berharga bagi kita. Di dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua dikatakan, bertobatlah kamu sebab kerajaan surga sudah dekat. Marilah kita melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Allah, sehingga Allah melihat bahwa kita dan keluarga menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Saya undang sekali lagi kepada kita semuanya untuk berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan telah menyertai kami. Pada kesempatan ini kami sudah mempelajari bagaimana pelajaran daripada Nabi Nuh menjadi pelajaran yang begitu berharga bagi kami untuk mempersiapkan diri kami pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati kami sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik saudara, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tuhan memberkati.